Hari ini kita bertambah kasus kita menjadi 5 orang COVID positif. Sebelumnya 2, kawan-kawan sudah tahu semua, dan hari ini ada tambah 3. Yang pertama, inisialnya E yang berdagang di pasar tingkat, pedagang plastik, toko, punya beberapa toko. Kemudian ada inisialnya A yang pekerjaan sehari-harinya ojek, dan kemudian juga ada inisial J yang bekerja di atau berjualan di pasar kita. Ada 3 tambahan kita pada hari ini. Yang 2 itu yang saya selesaikan pagi, kita rawat di Ahmad Mukhtar. Yang pertama Nyonya E dan yang kedua A yang kita rawat dan sekarang sudah sampai di Ahmad Mukhtar. Artinya apa? Dengan bertambahnya 3 kasus dengan jumlah total 5 kasus, kita melihat baru kondisi sekarang 1 klaster. Kita juga sudah mencoba menghubungkan yang inisial E yang berdagang di pasar, apakah ada hubungan dengan penderita pertama. Nah, kita mencoba-coba mencari hubungannya. Sepertinya ada kemungkinan ini yang 5-5-nya 1 klaster. Ada kemungkinan. Yang 4 itu jelas kontaknya erat, yang 1 tidak terlalu kuat, tetapi ada hubungan secara epidemiologis. Ya, kita sebut hubungan epidemiologis ada dengan penderita pertama kita. Yang kita takutkan adalah jika ada klaster lain selain dari klaster yang telah ada. Jika ada klaster lain, berarti tracking kita bukan saja ke bawah, tetapi juga ke atas. Jadi trackingnya ke atas, sebelumnya ketemu siapa, sebelumnya ketemu siapa lagi. Kalau ke bawah, siapa lagi yang bertemu. Itu bahasanya, konsep tracking. Nah, sekarang dengan yang sudah ada 5, artinya titik sentral kita untuk tracking itu berasal dari kelima-limanya. Jadi dengan terbentuknya 1 klaster yang sudah hampir besar ini, sudah 5, itu sudah nyatakan agak besar. Ini akan menyebabkan kita bisa 1 kota Payakumbuh bisa kita tracking habis. Hampir semua bisa kena. Nah, salah satu di antara yang positif ini, salah satunya adalah warga kita di Agam, Kabupaten Agam, yang di kecamatan tetangga kita masuk. Dan itu data-datanya sudah saya kirim dari tadi pagi ke Agam. Dan Agam sudah menindaklanjuti ke lapangan. Hari ini, habis siang ini mereka sudah terjun ke lapangan untuk mengecek, men-tracking, dan sekaligus mengawasi apa tindakan terhadap orang yang dengan COVID positif ini. Kebetulan beliau yang kita temukan positif ini, kebetulan beliau sedang berada di Agam. Tapi sanak pemilih beliau ada di Kota Payakumbuh, dan barusan baru saya kembali di situ. Saya lihat partisipasi masyarakat kita untuk melakukan tracking dan sekaligus mendaftarkan warga-warga kita luar biasa. Ini mungkin himbauan-himbauan dari media. Media selalu menyampaikan sisi positif. Mari kita bekerja sama, mari kita saling-saling membantu untuk mencari semua yang kontak dengan COVID positif. Kalau dulu kita hanya 1 COVID, sekarang udah 5. 5 ini kontak dengan positif. Jadi ada beberapa titik kita susur tadi. Ada di titik yang punya toko plastik. Ada di titik yang perjalanan. Beliau ini salah satu yang kerjanya ojek, kita selusuri. Dan ada juga yang berjualan, juga kita telusuri semua. Jadi sampai ke ujung-ujung.
Jadi kita tegaskan juga bahwa apa yang dikatakan kami dalam berita-berita beberapa beredarnya dari WA Group, kami mencari data tidak tidak sembarangan. Katanya di grup data-data itu banyak yang tidak benar. Kita buktikan sekarang. Apakah data kami tidak benar? Artinya dengan data yang sudah kita swab lebih dari 60 orang, positif 5 itu sudah luar biasa. Bahkan di orang-orang lain-lain datanya asal dicari banyak segala macam, tidak ada yang positif. Kita mencari data, betul-betul kita klarifikasi, verifikasi, dan kemudian baru kita tentukan. Tidak sembarang kita mencari data. Dan tidak pula semua data-data itu kita terima di keluarga-keluarga terdekat. Data-data untuk tracking. Kenapa? Karena orang-orang lain juga bisa melihat kemana orang-orang ini berjalan sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat di pasar. Orang-orang luar itu lebih banyak tahu daripada keluarga inti. Maka kita men-trackingnya mencari informasi juga dari orang luar. Orang-orang yang berada di teman-temannya. Orang-orang yang berada di kelompok-kelompok kerjanya. Jadi oleh karena itu, kalau memang ada di keluarga inti, dia punya data yang lebih baik, sampaikan. Jangan dikatakan data kami asal. Ini perlu penegasan. Karena beredar di media-media, WhatsApp, atau grup, bahwa data yang ada yang kami cari dengan tim gugus, ini data dari gugus ya, bukan dari dinas kesehatan aja. Kenapa saya bilang dari gugus? Mulai dari Pak Lurahnya, Pak RT, Pak RW, sampai ke atas. Memberikan informasi data kita. Jadi bukan data kesehatan itu, data gugus. Dikatakan data tidak valid lah, tidak benar lah, dan sebagainya. Jika ada data yang lebih benar dari mereka-mereka, sampaikan kepada kami. Supaya apa? Supaya kita bisa sesegera mungkin men-swab. Nah, konsep kita sekarang swab. Karena konsep provinsi, swab lah sedikit banyak apa-apa, tidak ada persoalan. Kita akan lakukan pemeriksaan di Padang, atau sekarang sudah ada di Baso. Jadi kawan-kawan media, apabila kawan-kawan media punya data yang lebih bagus, atau kawan-kawan media sendiri yang mau diswab, kita siap. Dan bahkan kita juga menyiapkan mungkin perluasan swab di lingkungan rumah sakit. Karena kita membuka swab di rumah sakit. Jadi kawan-kawan kita di rumah sakit juga ada peluang di swab. Kalau kawan kita yang di gugus tugas, ada peluang di swab. Karena kita memang langsung, seperti saya langsung turun ke lapangan, langsung turun ke lokasi yang positif. Ya, anggota-anggota cukup dengan pakaian-pakaian lengkapnya yang bersentuhan dengan pasien itu lengkap. Kalau kita kan cukup mengawasi dari jarak-jarak tertentu. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan, saya jelaskan kembali, saya bilang, kalau pada hari ini kita ada tambahan 3 penderita dengan COVID positif. Yang pertama dengan inisial Nyonya E, yang kedua Tuan A, dan yang ketiga Tuan J. Artinya total kita sudah punya 5 positif di kota kita. Demikian yang saya sampaikan, kawan-kawan. Kalau ada pertanyaan, kita hanya mengarah kepada COVID, tidak ada pertanyaan lain, karena saya kondisi sekarang cuma kesehatan, tidak ada di sosial, tidak ada, ketepaan tidak ada, cuma kesehatan. Silakan. Selamat siang Pak Kabit. Semoga berbahagia selalu. Yang saya tanyakan Pak, ketiga orang yang penambang ketiga orang ini Pak, apakah yang ketiga-tiga itu ada hubungan dari yang tersangka yang pertama gitu Pak? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, saya jawab langsung Pak. Saya jawab langsung. Itu yang saya bilang, kemungkinan itu ada satu klaster. Kalau satu klaster itu berarti ada hubungan dengan COVID positif. Nah, ya penderita pertama.
Jangan COVID kedua kita belum dapat ada hubungan tertentu, tapi ini masih mengarah ke COVID 1, ke penderita 1. Yang kedua, anak keluarga inti. Yang ketiga, yang sering mengantar-antarkan beliau. Yang keempat, yang sering duduk dengan beliau. Yang kelima, punya toko yang dekat-dekat masjid dan beliau juga ada ke situ. Jadi punya kemungkinan ini satu klaster. Satu klaster itu artinya satu penularan atau satu titik epicentrum yang menyebar ke bawahnya. Nah, kita berharap yang 2, 3, dan 4 sampai 5 ini juga tidak menyebarkan kepada yang lain lagi. Kalau dia menyebarkan masih dalam satu kelas. Begitu, Pak. Makasih, Pak. Iya, terima kasih Pak Kadis, Pak Kabid, Pak Asisten, dan Pak Kepala Kesbang, Kepala BPBD. Langsung saja Pak, di sini ingin kami tanyakan terkait salah satu warga yang positif yang terbaru itu, yang tukang ojek itu apakah ojek pangkalan atau ojek online? Karena kalau kita lihat, kalau mereka ojek online atau ojek daring, kemungkinan penyebarannya lebih cepat karena untuk ojek kan masyarakat banyak menggunakan jasa mereka, baik menggunakan jasa untuk penumpang ataupun untuk pengantaran barang. Kalau ojek pangkalan, kita rasa untuk warga yang menggunakan jasa mereka sangat terbatas. Mungkin itu saja Pak Gadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Edward, TVRI. Beliau ojek pangkalan. Ya, beliau ojek pangkalan. Dan memang sampai sekarang kita masih mencari alamat tetapnya. Dan sebelumnya beliau lebih sering cenderung mangkal di Pelamboyan. Ini saya juga minta bantu ke media bisa lebih merespon sisi itu. Di Pelamboyan siapa sih yang kena nanti? Siapa sih kontaknya? Siapa sih kontaknya? 3 hari yang lalu beliau ini sudah kita ambil dan kita taruh di SKP. Nah, jadi hari ini kita bawa ke ini Pak Edward, kita bawa ke RSAM, kita rawat di sana. Karena kita khawatirkan beliau tidak punya keluarga dekat. Tahu beliau sudah cukup tua dan kondisinya tukang ojek, mana tahu nanti muncul sakitnya, kita pusing. Tidak ada yang merawat. Jadi memang kita kirim langsung ke RSAM, Pak Edward. Sedikit Pak Kades, tegas yang 3 tadi Pak Kades, tukang ojek, perempuan yang pedagang, yang satu lagi pedagang rokok atau pedagang apa Pak Kades? Ya, pedagang rokok. Pedagang rokok. Terus Pak Kades, sesuai permintaan Pak Kades tadi kan meminta bantuan rekan-rekan media untuk menelusuri yang tukang ojek yang sering mangkal di Pelamboyan tadi. Saran kami, intinya tadi Pak Kabis meminta untuk kami membantu, kami tentu cuma hanya tahu inisial. Kalau pihak gugus tugas atau pemerintah kota maupun dinas kesehatan berkenan mengirimkan fotonya untuk konsumsi wartawan, mungkin kami bisa sedikit membantu. Sekian Pak Kades. Ya, nanti kita akan coba koordinasikan lagi Pak Edward. Ya Pak Kades, terima kasih. Ada pertanyaan? Habis. Sepertinya habis. Ada ini itu. Masih ada. Pak Sindo. Ya, Pak Sindo silakan. Ya, silakan Pak Nedi. Ya Pak. Halo Pak. Ya, silakan. Ya, terkait dengan hal ini Pak, perkembangan ini apakah ini kita sudah melakukan bertanya ke sekitar lokasi pedagang HE ini sendiri Pak, karena di samping ada pangkalan ojek situ dan juga pedagang rokok juga di sana kan juga banyak yang lain-lain Pak. Ya, betul. Kita betul sudah sampai ke tempat pangkalan ojek. Dari pagi kita berjalan kaki menelusuri itu semua. Mungkin kita jadi tontonan menelusuri semua. Saya juga ikut bersama-sama dengan staf saya menelusuri semua titik-titik kemungkinan adanya kontak dengan masyarakat. Dan itu kita catat.
Ini adalah dari pagi saya bekerja, ini adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Dan oleh karena itu, tanpa bantuan media dan kawan-kawan di masyarakat, kami kalimpasiang, bahasa Minang kalimpasiang. Ya, silakan aja mencek lagi nanti di pasar. Ya, sekarang masih di kawan-kawan masih bekerja pasar di Minang Daya Bangun. Jadi memang itulah apa kita Pak Dedi yang harus kita selesaikan. Dan hari ini juga kita akan melakukan swab terhadap teman-teman kita pada hari ini. Tambah lagi pekerjaan kita. Sampai swab sampai sore nanti. Kemudian besok pagi baru kita antar ke Padang. Karena labor hari ini sudah jam 2 atau jam 3 sudah tidak terima ini lagi sampel. Walaupun masih buka, tapi tidak terima sampel. Ini sampel kita antar besok pagi. Oke Pak ini. Oke, bisa ada. Halo Pak. Pak, Assalamualaikum Pak. Ya Pak, mau tanya Pak untuk yang pertama. Hilang suara. Suaranya hilang, Mas. Halo Pak. Suara hilang sudah muncul. Halo, Assalamualaikum. Ulang lagi pertanyaannya. Pak, yang kasus yang lari ke Agam tadi Pak, yang di Agam itu apakah masuk ke kasus kita yang 3 ini atau bagaimana Pak? Yang di Agam tadi. Itu pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan kedua. Nah, yang kedua Pak, untuk uji swab sendiri Pak, kita di Payakumbuh sendiri berapa yang kita siapkan untuk alat untuk uji swab sendiri Pak? Apakah itu memang kita alat dari kita atau dari provinsi atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak, mungkin hanya itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mal. Bukan lari ke Agam. Dia domisilinya di Agam, di Baso, Kecamatan Baso. Cuma dia bekerja di sini. Ya. Kalau dia jualan, kemudian juga kadang-kadang menyupir. Nah, jadi dia lebih banyak bekerja di sini, terus T-nya kadang-kadang di rumah anaknya, kemudian kadang-kadang di Agam. Jadi bukan lari. Kebetulan dia sekarang lagi di Agam, jadi kita berikan informasi ke Agam untuk men-tracking orang-orang yang kontak di Kecamatan Baso tersebut. Kemudian swab, kita sekarang bantu semua swab itu bantuan provinsi, alatnya. Di provinsi, kalau bahasa Pak Gubernur tidak terbatas, sebanyak-banyaknya kita swab. Nah, sepanjang kita sanggup, kita lakukan terus. Tidak ada terbatasnya. Kemudian kemampuan labor kita sampai hari ini 300 sampai sehari tak sanggup. 300 sampel. Kalau datang mesin yang barunya, dia bisa sampai 900 per hari. Kemudian dibantu dengan bakso yang 50 sampel sehari. Jadi ada 2 tempat pemeriksaan sampel kita, yang pertama di Padang, laboratorium Padang, yang kedua laboratorium veteriner provinsi yang ada di Baso. Oke, Ahmad. Oke, masih ada Pak Robi. Pak Robi tadi tunjuk tangan, silakan Robi. Robi. Ya, selamat siang Pak Kadis, Pak Asisten dan Pak Kaban. Terima kasih atas waktunya. Saya Robi dari tipikal.com, sekaligus Wakil Ketua PMI Kota Payakumbuh. Mohon izin menyampaikan bahwa ada beberapa keluhan dari warga yang mengatakan bahwa sebetulnya sudah si Bapak Al ini dan satu lagi Pak Ujang ini sudah mereka sampaikan beberapa hari sebelumnya ketika Pak Haji M ini dinyatakan positif. Tapi ternyata dalam saat mereka ini di ODP kan, masyarakat warga masih menemukan salah satu, ya ini tukang ojek ini Pak Al, inisial Al ini berkeliaran di pasar gitu. Jadi kami di lapangan
menemukan keluhan dari warga, kenapa ini orang yang statusnya ODP masih dibiarkan berkeliaran gitu. Kemudian kita dari gugus tugas, apakah tidak ada suatu pengawasan terhadap orang-orang ODP ini? Ya, begitu pertama, Pak. Yang kedua, laporan kami mohon izin sore ini akan melakukan penyemprotan di area pemukiman Pak JM, yang mana kegiatan ini diminta langsung oleh Bapak Camat melalui Ketua PMI. Nah, itu kami mohon doa dari Bapak, kawan-kawan semuanya untuk kegiatan ini. Demikian Pak, mohon sedikit tanggapan tentang ini. Saya juga setuju sebetulnya mengalami sendiri pertanyaan yang pertama tadi, bahwa orang-orang yang di ODP-kan ini harusnya stay di rumah, tapi kenapa mereka masih melakukan keluar rumah pelanggaran begitu Pak. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ruby. Ya, betul ada laporan seperti itu. Orang yang kontak dengan orang positif itu namanya OTG. Karena beliau orang tanpa gejala. Ini namanya OTG. Kalau ODP orang dalam pengawasan. Kalau orang dalam pengawasan lebih cenderung kita menempatkan orang yang berasal dari daerah tertentu. Ya. Kemudian OTG itu adalah orang tanpa gejala. Jadi orang yang kontak dengan pasien positif disebut dengan OTG. Jadi OTG atas nama inisial A ini, kita betul dapat laporan dari masyarakat yang ada keluar, dan itu hari itu juga kita ambil, Pak Robi. Kita ambil melalui polisi dan langsung diantar ke isolasi kita di SKP. Beliau sudah di sana. Tadi kita antar dengan ambulan ke Amal Sebentar, juga memilih kita di sana. Di situ dia juga agak sedikit ngejel, laporannya di dalam. Nah, jadi makanya kita berinisiatif untuk kita rawat aja, supaya tidak keluar lagi. Ya kadang-kadang yang mudah dipagar itu kan tidak tahu kita, yang bisa kita pagar. Kalau manusia dipagar kan tidak bisa. Nah, kecuali memang kesadarannya. Yang bisa dipagar mungkin itik atau apa segala macam. Jadi kalau ngeyel itu mau kita ambil, kita taruh di karantina. Dan tadi sudah kita kirim ke Amanat. Oke, Pak Ruby. Terima kasih ini yang untuk Pak Ruby, juga penyemprotan dari PMI ya di perumahan Pak Haji EM. Ya memang sebelum ini kita sudah semprot, sama mungkin belum sempurna, mungkin ditambah lagi ada masalah. Karena memang salah satu yang positif kita ada rawat mandiri di rumah. Di mandiri di rumah. Jadi perawatan terhadap COVID positif itu boleh mandiri di rumah dengan apa yang ketat, kemudian boleh juga ke rumah sakit. Lagi Pak Ruby. Oke, masih ada yang lain? Halo, kalau tidak ada yang lain kita tutup. Arya Ivanus. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya tanya Pak, di Payakumbuh kan ada 3 tempat karantina kita Pak, yang telah kita siapkan. Yang saya tanyakan, sudah berapa orang yang kita karantina di sana dan sudah berapa yang pulang? Yang kedua, bagaimana kalau keluarga korban yang telah positif dikarantina di tempat yang telah kita sediakan? Sebab masih ada masyarakat yang agak ragu karena keluarga korban tetap di sana gitu Pak. Kenapa nggak kita pakai aja tempat karantina kita? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Irfanus dari Semangat News. Betul, yang paling ideal itu seperti itu. Tetapi dalam peraturannya memungkinkan OTG yang sudah positif rawat mandiri di rumah atau isolasi mandiri di rumah dalam pengawasan kita. Pengawasan lurahnya, pengawasan ke tim gugus tugas, atau pengawasan orang-orang kesehatan. Jadi mereka punya hak untuk tetap dirawat di rumah. Tapi kalau mereka ngeyel, kita punya hak untuk mengambil. Sepanjang dia nggak ngeyel, sekarang yang di Sumatera Barat itu lebih dari 48 orang. Itu dirawat di rumah, rawat mandiri di rumah.
yang dari sekian ratus banyak itu ada beberapa 4 orang yang rawat di rumah. Jadi memungkinkan seperti itu ada di rawat. Tapi kalau ada laporan-laporan yang ngeyel berjalan keluar lain sebagainya, kita akan ambil dan kita akan gunakan tempat isolasi kita. Oke, Pak Ivan. Halo. Terima kasih Pak Kadis. Yang saya tanyakan, yang pertama untuk yang di Baso tadi inisialnya apa? Yang kedua, sudah berapa jumlah sampel yang kita swab hingga hari ini? Terus yang ketiga, yang 3 ini kapan kita lakukan swabnya Pak Kadis? Terima kasih. Yang inisial yang di Agam, yang di Baso, inisialnya D. Ya, kemudian swab yang telah kita lakukan sampai hari ini sudah lebih 62 orang. Sampai hari kemarin. Hari ini kita akan melakukan swab lagi. Kemudian yang 3 ini 3 hari yang lewat. 3 hari yang lewat deh. Oke, masih ada? Oke, masih ada yang lain yang bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup. Masih ada yang lain? Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kadis, Pak Asisten, dan Pak Kepala BPBD. Ini tambahan mungkin lebih ke Pak Asisten. Terkait telah positifnya 5 orang ini kan kebanyakan mereka yang beraktivitas di pasar. Apakah ada rencana kita untuk menutup sementara pasar atau gimana? Mungkin itu saja Pak Kadis dan Pak Asisten. Mungkin Pak Edward kan bisa jawab. Terkait dengan yang ini ada hubungan dengan pasar, ya, ada hubungannya dengan pasar. Ini masih kita bicarakan dengan tim gugus tugas, karena ini menyangkut kepentingan dan hajat orang banyak. Ya, jadi perlu kebijakan yang komprehensif dalam rangka menentukan mau ditutup atau tidak pasar ini. Kalau dari sisi menjaga penularan, ya, itu sisi itu Pak Ed. Tapi ya, di sini kan banyak pertimbangan kita. Oke, maka oleh karena itu perlu kita bawa ke tim gugus tugas untuk dibicarakan lebih lanjut. Demikian Pak Ed. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Oke, masih ada yang lain? Oke, terima kasih kawan-kawan media. Saya sebagai penutup bagi saya berharap kita bersama akan buat, kita bersatu akan buat, dan saya ujung pena daripada kawan-kawan media itu sangat menentukan apa yang akan terjadi di masyarakat. Kenapa saya bilang begitu? Ujung pena yang halus dan indah yang memberikan energi positif di tengah masyarakat akan menghasilkan sesuatu yang positif juga. Beritahu kami apa sesuatu yang perlu kita luruskan di lapangan, beritahu pula kami apa yang harus kami kerjakan. Kawan-kawan media, orang yang dekat dengan masyarakat, orang yang dekat dengan warga, dan orang yang paling banyak dapat berita. Beritahu kami dan kami terbuka. Tim gugus tugas terbuka untuk ini. Mudah-mudahan ini kasus kita yang terakhir. Setiap saat kita berdoa ini kasus kita yang terakhir. Kemarin kita juga berdoa itu. Ini kasus kita yang terakhir. Dan oleh karena itu kawan-kawan media, mari kita bersama-sama menanggulangi segala macam berhubungan dengan COVID ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.